Kembali lagi bersama Room Story. Di video malam hari ini, gua udah mengundang seorang narasumber dan ingin menceritakan pengalaman horornya. Gua udah dapat sedikit kisi-kisi dari narasumber kali ini. Dia menceritakan kalau dia pernah diikuti arwah penasaran. Kejadian ini masih baru banget, karena di saat gua bikin video ini sampai sekarang si makhluk ini masih mengikuti. Jadi intinya Bang Syadan bercerita ke gua kalau dia diikutin salah satu arwah penasaran yang meninggal karena kecelakaan dan masih mencari salah satu organ tubuhnya yang tertinggal. Buat kalian yang penasaran, pantengin terus video kali ini dan jangan lupa komen, like, and subscribe channel ini agar gue tambah semangat bikin videonya. Kalau kalian juga punya cerita horor nyata, bisa langsung DM aja ke Instagram gue atau kirimkan email kalian. Nanti link di deskripsi gue taruh di bawah. So, jadi tanpa berlama-lama, langsung aja. Berikut adalah ceritanya. Selamat malam. Jadi gue udah kedatangan seorang narasumber di video kali ini. Bang Syadan, gimana Ya, kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Wah, Sambil nyebat ya biar santuy. siap, santai Bang di sini. Jadi makasih banget nih Bang, udah nyempetin waktunya buat cerita pengalaman horor Abang di Room Story. Jadi gimana nih Bang? Awalnya Abang punya cerita pengalaman horor kayak gini Bang? Oke, pengalaman ini bakal gue ceritain dari awal gimana gue bisa melihat komunikasi sama mereka. Yang awalnya memang dari lahir gue notabene nggak bisa itu. Jadi awalnya pada tahun 2014. Ditahan dulu Bang ceritanya. Buat kalian yang penasaran, pantengin terus video ini sampai habis dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya agar gue tambah semangat bikin videonya. Oke, jadi pada awalnya di tahun 2014 gua pergi liburan ke Gunung Salak, yang mana tempatnya itu di Suakalang. Pada saat itu gua masih kecil lah, masih SMP. Gua inget banget. Jadi gua liburan di rumah uak gua. Kita pergi makan ke gunung di Suakalang, Bogor, Gunung Salak. Pada saat itu kita seperti biasa piknik, makan, dan di situ cuma gue cuma berempat. Uak gua yang perempuan, abang gua sama gua. Pada saat itu lu pas liburan ini naik apa Bang? Gue liburan ke sana naik motor sama abang gua. Oke, pada saat itu gue merasakan hal yang janggal. Setelah makan biasa, kita makan, gue kebelet nih pengen pipis. Pipislah gue di toilet tua di Suakalang. Pada saat itu sepi, nggak ada orang sama sekali. Dan toiletnya itu seperti toilet yang tidak terawat. Itu kejadiannya kira-kira jam berapa Bang? Pas lu udah selesai makan ini? Kejadiannya sore sekitar jam 3. Setelah gue balik dari toilet, gue dianterin sama uak gue yang perempuan. Gue balik dari toilet dan pergi ke tempat piknik lagi. Di situ gue melihat yang tadinya dataran tanah menggunduk hutan pinus. Gue lihat pala orang segini dan mukanya itu seperti orang gantung diri, pada begini semua. Oh, kayak mangap gitu Bang? Kayak mangap, betul. Di situ gue langsung nangis sejadi-jadinya. Dan kebetulan uak gue yang perempuan ini memang bisa. Nah, di gunung itu gue diobatin sama uak gue yang perempuan ini. Sampai akhirnya gue balik lagi ke rumah uak gue dan gue sakit selama 1 minggu. Jadi pas abis kejadian itu lu ngeliat yang kepala, lu langsung sakit nih Bang? Langsung sakit selama 1 minggu. Nah, setelah itulah gue jadi bisa melihat yang seperti itu. Jadi agak peka. Wow, jadi lu sensitif nih abis setelah yang lu ngelihat pertama kali di Gunung Salak ini gitu. Bener. Ada satu kejadian di tahun 2019, gue ingat banget.
Di situ gue yang notabene udah mulai agak peka terhadap begitu. Rumah gue ini diserang sama orang yang syirik sama keluarga gue. Oh, jadi ada kayak santet gitu Bang? Ada kayak santet. Jadi di atas rumah gue ini ada bola api selama 1 minggu. Banaspati lah gitu ya? Banaspati. Dan itu pun udah diobatin dengan berbagai macam orang. Ternyata nggak turun selama 1 minggu, itu ada terus. Itu pas di Banaspati itu ada di atas rumah lu Bang? Itu ngeliat semua nggak? Atau emang warga juga pada ngeliat atau gimana? Di situ jam 3 pagi, kebetulan cuma keluarga gue aja yang kebangun karena memang dibangunin semua, nggak boleh ada yang tidur. Dan di situ keadaannya gue baru pulang kerja nih. Rumah gue rame di depan. Gue tanya ke bokap, ada apa? Dan jawabnya, lihat di atas. Dan benar memang bola api. Dan bentuknya itu kayak ada buntutnya gitu. Jadi beda antara bintang sama bola api, dan ini deket banget di atas rumah. Itu bener-bener di atas genteng rumah lu? Di atas genteng rumah. Posisinya itu hampir seluruh keluarga lu ngeliat? Hampir seluruh keluarga gua. Lu sampai sejelas itu ya? Sampai sejelas itu. Dan di situ dicari tahu lah penyakitnya. Ada beberapa orang yang datang dan bisa ngobatin, bisa nahlukin lah. Maksudnya biar ngusir lah? Biar ngusir lah. Nah, di situ ditemukan medianya hewan kodok. Jadi yang menemukan medianya pun gua. Awalnya si Banaspatinya ini kayak dialihkan dari atas genteng rumah gua ke atasnya lagi biar nggak kena orang rumah gua. Nah, setelah itu ada hewan jatuh dan yang ternyata kodok. Kebetulan gua yang lihat, dan kodok itu jatuh tepat di samping dinding rumah gua dengan keadaan tangan begini. Setelah itu kodoknya ditangkap dan diamanin lah sama bokap. Nah, dari kejadian itu, gue sering ngalamin hal-hal yang di luar nalar gue. Oh, ini udah mulai sensitif nih? Udah mulai sensitif. Nah, setelah itu masih ada bola api di atas rumah gue di hari keempat. Gue inget banget. Jadi gue lagi tidur di kamar gue. Tidur seperti biasa, gue kebangun, tapi gue merasa tubuh gue nih enteng banget. Gue bangun lah di situ. Jalan 2 langkah dan gue ngeliat badan gue nih kayak bayangan. Kayak lu merasa badan lu enteng banget gitu? Enteng banget. Kayak nggak bawa badan gitu ya? Kayak nggak bawa badan. Pokoknya kayak itu badan gue, maksudnya selama hidup gue ya, itu badan terfit yang pernah gue temuin, yang pernah gue rasain. Gue bangun dari tempat tidur, beranjak, jalan 2 langkah. Gue karena gue merasa aneh nih di badan gue. Jadi gue tengok nih, ini ada apa? Dan itu kejadiannya jam 2 malam karena gue ngeliat jam di situ. Nah, setelah itu gue ngeliat tubuh gue kayak bayangan. Gue ngeliat ke belakang, ke tempat tidur gue pas gue beranjak tidur, pas gue beranjak bangun tidur. Pas gue ngeliat ke belakang, gue ngeliat tubuh gue lagi tidur. Oh, jadi lu kayak lepas dari badan lu gitu Bang? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Dan itu kejadiannya baru pertama kali. Sukma lu lah ya, keluar ya? Sukma mungkin ya. Karena baru pertama kali ya gue panik dong. Ini gue mati apa gimana ini? Kira gue panik, gue coba balik lagi ke tubuh gue. Setelah gue balik ke tubuh gue, dan gue baliknya pun gak bisa langsung balik bangun kayak mimpi. Jadi gue bener-bener harus ngakurin tangan gue di sini. Ini tangan Sukma gue nih, harus bener-bener ngakurin sampai ngeklop. Oh, jadi bener-bener lu harus nyatuin, bener-bener ngepasin ke badan. Ke badan gue. Nah, setelah gue pasin kan, nah ini nih tubuh udah pas semua nih, tinggal tangan nih. Jadi tangan gue masih ada bayangan, sama tangan yang satu lagi, tangan gue di awak gue. Iya. Gue berusaha ngepasin dengan rasa panik gue, nyatu lah. Tapi pas nyatu itu tuh kayak ada sesi, gue nggak bisa langsung bangun, wah kayak mimpi gitu. Jadi kayak ada sesi pending dulu. Oh, jadi kayak ada jeda waktu lah. Jeda waktu. Kayak bengong, terus tiba-tiba langsung kaget gue sadar. Oh, jadi pas lu kebangun, Sukma lu udah balik lagi ke badan, itu ada jeda waktu. Di saat udah jeda waktu itu, jadi kayak pikirannya tuh kayak kosong gitu ya? Betul.
Jadi kayak pending, gue nggak bisa ngegerakin badan gue, langsung baru bisa. Dan setelah itu gue liat jam, ternyata emang bener jam 2 pagi. Dan keadaannya pun sama persis sama apa yang gue lihat. Dari apa ya? Dari gue sendiri, maksudnya pengalaman gue pribadi juga. Gue kan juga pernah ngerasain kayak apa yang lu rasain dulu. Yeah. Kalau gue, menurut gue itu lu lepas dari badan, lu masuk ke dimensi mereka, bang. Karena yang gue tahu ya, mereka ini makhluk, maksudnya dunia mereka nih jamnya sama, bang. Tapi lu bisa nggak ngelihat apa perbedaannya? Mungkin dari segi aura tembok misalkan, kayak warna-warnanya gimana? Ada bedanya nggak atau sama aja? Sama aja sih, cuma beda agak gelap aja, dan tubuh gue tuh kayak awan gitu loh. Kayak enteng aja gitu. Nah, setelah kejadian itulah gue sering juga diganggu. Kayak ada yang berusaha narik sukma gue kembali. Nah, gue juga kenal teman bokap gue ada, dan dia bilang sukma gue tuh udah ditarik 1. Jadi kita kata dia nih, kita punya sukma 5. Dan sukma gue yang 1 ini udah ditarik lah. Dan ada di daerah Curug, Tangerang. Kok bisa jauh banget ya, bang, bentar? Karena mungkin rumah dukunnya di sana. Jadi ditarik sama dukun itu. Jadi yang guna-guna keluarga lu ini pengen ngerjain ke keluarga lu, tapi dampaknya kenanya ke lu gitu. Bener. Makanya sukma lu bisa ada di sana. Bener. Paham. Jadi gua pada saat itu jam 2 pagi dibilangin kayak gitu, gua langsung tergegas pergi ke Curug bersama teman bokap gua. 2 teman bokap gua. Di situ gue langsung datang ke rumah dukunnya, dan memang benar rumah itu rame seperti auranya gelap lah. Gue masuk ke dalam musola yang ada di ujung rumah itu. Jadi ini rumah, di sini musola, sini jalan buntu. Gue masukin mobil ke depan musola, dan di situ teman bokap gue narik sukma gue buat nyatuin ke tubuh gue lagi. Dan memang benar di situ gue ngeliat kayak gue ada 2 nih. Jadi gue yang ini sama sukma gua yang memang mungkin itu tahun 2017-an. Jadi perawakannya udah beda nih? Beda banget. Pokoknya gua masih pakai baju celana training olahraga sekolah gua. Padahal saat itu kan tahun 2019 yang mana gua udah lulus kan. Dan gua masih pakai baju yang sekarang udah nggak muat di gua. Oh, jadi pas lu ngeliat sukma lu yang lu bilang tadi tuh, yang ke Curug itu, itu perbedaannya antara lu sama dia nih, lu ngeliat dia di masa lu di tahun 2017. Bener. Situ gua kaget kan, ini gua, tapi ini gua gitu loh. Paham kan? Nah, disitulah ditarik sukma gua ke tubuh gua lagi. Memang di situ gua ngeliat keadaannya sukma gua itu sih kayak bingung lah, kayak dia di depan rumah dukun itu dia bengang-bengong. Kalau kata orang linglung lah. Linglung gitu ya? Linglung. Dan itu gua, dan gua pun ngeliatnya sampai nangis. Kayak ini gua, tapi ini gua gitu. Paham. Ya kayak lu ngeliat diri lu sendiri, tapi ngeliat yang itu kayak sedih banget. Iya, sedih banget. Setelah itu ditarik lah ke tubuh gua, dan ceritanya berhasil nih. Setelah berhasil itu, di jalan pun gua nggak lancar langsung ke rumah, bang. Jadi gua di jalan pun sempet diikutin sama siluman kelelawar. Nah, lu bisa tahu itu siluman kelelawar gimana ya, bang? Jadi gue memang ngeliat di belakang gue dia nutup kuping gue, nggak tahu itu untuk apa nutup kuping gue, dan di situ memang ada sayap kelelawar. Oh, jadi lu sampai ngeliat fisiknya nih, walaupun ibarat kata lu ngeliat secara tetap-tetapan gitu ya, Iya. hadapan, tapi kayak ada siluet bayangan yang emang ada sayap kelelawar. Di situ ada media juga di rumah gue, orang yang bisa kita rasukin dan kita bisa ajak ngobrol. Mediasi lah. Dan di situ memang bener kita diikutin siluman kelelawar punya si dukun itu. Dia kalau nggak salah namanya Kilawer. Udah, setelah itu rumah gue masih sering didatengin dia, gue masih sering diganggu. Seiring berjalannya waktu, gue udah nggak diganggu nih sama dia. Selang beberapa bulan kemudian, di tahun 2020, gue diganggu juga. Jadi ada Banaspati juga. Oh, masih sama nih? Masih sama. Masih terjadi. Tapi mungkin gitu lagi. orangnya beda, gue nggak tahu. Gue nggak tahu orang yang ngirimnya beda atau sama ya. Jadi gue waktu itu lagi sakit keadaan.
gue tidur di rumah sendirian, lampu kamar gue gelapin, memang bener-bener gelap, peteng. Nah setelah itu, dari kejadian itu gue tidur dan di rumah sendirian, tiba-tiba di atas rumah gue, di plafon gue kayak ada yang gebrak, brak. Gue kira kucing kan, masih sekali gue diemin dong, walaupun rinding. Udahlah gue abaikan. Itu kejadian jam berapa bang? Kejadian sekitar jam 9 malam. Masih belum terlalu malam ya? Masih sore. Gue heran masih sore. Mungkin mereka cari titik lemahnya kali ya, rumah gue kosong, gue lagi sakit, masuklah. Udah gitu lu sendiri lagi? Gue sendiri di rumah. Masih gue abaikan setelah kejadian gedor sekali itu. Selang 5 menit kemudian digebrak lagi dan itu suaranya lebih besar dari petir. Tapi pas ada gebrakan ini bang, ada sesuatu benda yang mungkin jatuh nggak? Lu cek gitu nggak ada? Nggak ada sama sekali. Dan pada saat gebrakan ini, yang gua tahu ya, tangan sama mulut gue itu udah nggak bisa dikendaliin. Jadi tangan gua kemana, mulut gua teriak-teriak, dan gue cuma punya tekad dalam hati gua harus keluar dari kamar ini. Kalau gua nggak keluar, gua nggak tahu ya mungkin apa yang terjadi sama diri gua. Jadi gue sekuat mungkin kuatin tekad gue, cuma kaki nih yang bisa gue andelin nih saat itu. Akhirnya gue keluar lari dari kamar, dan setelah gue keluar lari dari kamar, di ruang tamu itu kayak gue diliatin segerombolan. Segerombolan apa nih bang? Mungkin Bang Sajin atau nggak tahu ya, pokoknya rumah gue sepi tapi kayak rame, kayak sumpah. Tapi lu sempet lihat sosok-sosoknya gimana? Atau emang kayak lu ngerasa feeling lu di rumah lu tuh kayak lagi rame? Gitu? Kayak lagi rame, gue ngerasa kayak gitu. Jadi setelah itu gue keluar rumah, dan kebetulan di situ ada uak gue di rumah sebelah. Aman lah gue di situ. Gue langsung nyamperin uak gue. Kenapa Dan? Gue nggak bisa ngomong di situ, langsung sempet pingsan juga gue. Setelah itu bokap gue pulang, karena bokap gue ada syariat ngobatin juga. Bisa ngobatin? Bisa. Jadi gue ditanganin sama bokap gue saat itu. Dan mungkin karena keluarga gue ada yang berpikir logis juga, wah medis nih. Jadi gue dibawa ke klinik saat itu di daerah Jombang. Di klinik gue sempat menunggu 15 menit kan, menunggu jam antrian, jam 9 malam kan. Di klinik itu pada saat 15 menit itu gue muntah. Gue makan bubur karena kan sakit kan. Gue makan bubur dan gue muntah warna merah, darah. Lu muntah darah? Sampai muntah darah? Gue muntah darah. Setelah kejadian muntah darah, diceklah klinik. Dan gue nggak sakit apa-apa. Dokter pun sampai bingung. Gue nggak sakit. Oh lu nggak sakit, tapi kenapa bisa sampai muntah darah? Gue juga nggak tahu itu kejadiannya kayak gimana. Pokoknya gue muntah darah dan dicek, gue nggak sakit apa-apa. Setelah itu ada apa lagi bang? Setelah itu kita pulang lah ke rumah. Pulang, rangsur-rangsur, gue diobatin sama bokap gue. Akhirnya pulih lagi, alhamdulillah sampai sekarang. Setelah lu muntah darah nih bang, yang masih gue pengen pertanyain, lu sempet nggak ngelihat makhluk yang coba gangguin lu? Karena saat itu gue keadaannya lagi sakit, yang gue inget cuma pas gebrakan itu doang. Jadi gue nggak ngeliat makhluknya, karena mata, tangan, mulut gue udah nggak bisa dikendaliin, udah di luar kendali gue. Cuma kaki yang bisa gue kendaliin saat itu. Paham gue. Jadi yang lu ceritain tadi sebelumnya, dari hal-hal yang kayak gini, lu lama-lama tuh semakin sensitif ke dunia-dunia seperti itulah, maksudnya ke hal-hal gaib gitu ya bang. Ya betul banget. Ada kejadian lagi gak bang setelah itu bang? Setelah itu ya biasa gangguan-gangguan, karena gue mungkin udah terbiasa, jadi gue tenang lah saat itu. Dan ceritanya pada saat kemarin 2021 kemarin, tahun ini masih beberapa minggu yang lalu. Masih baru banget ya? Baru banget. Jadi gue kerja di rumah sakit. Pada saat 2 hari gue masuk, gue udah mikir nih, pasti ada kejadian janggal yang menimpa gue. Karena kan bisa dibilang gue sensitif lah. Iya. Udah gitu rumah sakit lah. Biasa kalau orang pasti udah ngegambarin kalau rumah sakit itu tempat yang horor. Tempat yang horor banget. Nah, gue kerja selama 1 minggu. Gue pulang malam, gue masuk siang nih, masuk jam 12, pulang jam 10. Nah gue ngerasa ada yang aneh di tubuh gue nih. Kayak gue tuh bawa beban berat, padahal gue cuma bawa tas pinggang. Kayak berat banget. Tidurlah gue.
Pas pulang tidur, gue kebangun jam 3. Gue ngeliat di depan pintu kamar gue ada satu sosok. Sosoknya kayak gimana bang? Perawakannya agak besar, tinggi, tapi orang, dan dia pakai jaket ojek online. Oh. Dan gue nggak punya keluarga yang notabene perawakannya kayak dia. Sempet kaget juga gue jam 3 pagi di rumah gue, diri depan pintu ngapain. Pada saat itu gue coba menghiraukan lah, tidak menghiraukan kan. Gue kepo nih, insting gue kayak ini siapa sih anjing. Jadi di benak lu pas lu lagi tidur nih, secara nggak langsung kayak nggak sengaja di depan pintu tuh kayak lu ngeliat orang ya kan, tapi pas lu sadar kok itu siapa ya, kayak lu rasa penasaran lu timbul. Gue timbul. Nah di situ gue coba fokusin lagi, ternyata emang bener ojek online dan perawakannya kayak kita, tapi mukanya itu hancur sembab-sembab, kayak ada luka-luka. Bener kayak korban kecelakaan mungkin bisa dibilang. Di situ yang notabene gue udah bisa mungkin komunikasi, dia bilang ke gue, bang tolongin gue. Dia ngomong kayak gitu ke lu bang? Dia ngomong gitu ke gue. Dan di situ dengan diri gue jawab, emang kenapa? Lu siapa? Kok ada di rumah gue? Dan dia jawab, gue ikut lu dari rumah sakit. Dan di situ gue baru sadar, oh iya, ini bukan orang. Nah setelah itu gue tanya, ada apa? Dan dia jawab, tolongin gue belum bisa sempurna. Belum bisa sempurna gimana nih bang? Entah di dunia dia mungkin masih abu-abu lah, tidak hitam tidak putih, ngambang lah bang. Ngambang. Tolongin gue. Nah setelah itu gue tanya, tolongin apa? Dunia kita udah beda nih. Tolong cariin jari tengah gue yang hilang pas gue kecelakaan di daerah Cengkareng. Oh, jadi pas lu ngeliat makhluk ini nih, sosok arwah penasaran ini, dia minta tolong sama lu dari rumah sakit ini, udah lama ngikutin. Dia cuma minta apa? Minta bantuin cari jarinya yang hilang bang. Bener. Dan mungkin gue kasih unjuk juga kejadiannya mungkin sebulanan yang lalu. Kita nggak tahu itu jari udah hancur lebur apa kemana sebulan. Jari di jalanan. Maksudnya kejadiannya gambaran kayak lu dikasih gambaran penglihatan kalau kayak pas kejadian si makhluk ini kecelakaan gimana gitu bang? Bener. Kejadian ini sungguh mengenaskan menurut gue. Jadi dia ditabrak sama mobil warna putih. Jadi mungkin dia lawan arah kali ya. Dan di situ posisinya ketabrak mobil warna putih. Mobilnya sih tanggung jawab. Kayak nganterin dia ke rumah sakit dan dia lewat. Oh, jadi lu dikasih gambaran kejadian si makhluk ini sampai sedetail itu bang? Bener. Dia lewat di situ. Gue juga sempet sedih. Maksudnya gue dikasih gambaran kayak gini jam 3 pagi. Sedih gue di situ. Nah setelah itu gue bilang ke makhluk ini, maaf gue nggak bisa bantu atau karena spend waktu gue juga nggak bisa, dan itu kejadian udah 1 bulan yang lalu. Gue disuruh nyari 1 jari yang hilang. Gue nggak tahu jari itu udah hancur, hilang kemana. Dan di situ gue cuma bilang sama dia, alam kita udah beda. Gue cuma bisa bantu doain lu buat lu dapet tempat yang terbaik di sana. Nah setelah itu dia masih ngikutin gua, tapi gua cuekin dan sampai sekarang mungkin masih sering ngantuin gua ya. Jadi masih sering datang nih bang? Masih sering datang, tapi tetap gue cuekin karena ya gimana bantunya? Iya paham. Bingung juga gua. Gak mungkin juga lu ke Cengkareng terus lu nggak tahu posisinya itu Cengkareng mananya. Cengkareng kan gede nih. Cengkareng kan luas. Begitu kejadiannya beberapa bulan yang lalu. Mungkin juga udah nggak bakal ditemuin fisiknya. Bener. Udahlah setelah itu ya udah sampai sekarang masih sering kayak yang gimana bang bisa nggak tolongin gua? Masih maksa buat minta tolong ke lu nih bang. Bener. Ya gue cuma bilang, gue nggak bisa nolongin nyariin jari lu, tapi gue bisa doain lu. Jadi gue selama ini cuma berdoa, ya Allah semoga
dia ditempatkan di sisi terbaik. Ya biar dia tenang lah. Biar dia awalnya. tenang. Hmm. Udahlah setelah itu. Udah berangsur-angsur yang tadi makhluk tadinya kan harusnya intens gangguin lu, lama-lama karena lu cuekin dia tuh hilang sendiri tapi masih sempat datengin lu. Iya, beberapa waktu sempat datengin. Hmm. Ada juga kejadian di rumah sakit juga. Sama. Jadi gua keadaan tidur, pulang kerja. Setelah itu gua kebangun dengan mimpi yang buruk. Jam berapa bang posisinya itu? Jam 2 pagi. Di situ gua dikasih gambaran anak training masih pakai hitam putih dan suasananya itu di rumah sakit kayak beda banget lah. Pokoknya kayak keadaan lawas lah. Di situ dia bilang ke gua, "Mas, tolongin saya." Sama minta tolong juga. Di situ gua dikasih gambaran dia meninggal dan orang tuanya di kampung nggak tahu. Dia orang Jawa. Oh, jadi lu sempet mendapatkan kayak dikasih tahu gambaran dia meninggal gimana, terus ngasih tahu informasi dia kayak gimana detailnya gitu. Iya, jadi dia cuma bilang, "Bang, tolongin gua. Mas, tolongin saya, bilangin orang tua saya kalau saya udah meninggal." Karena orang tuanya sampai sekarang ngiranya dia hilang dan masih hidup. Dan orang tuanya depresi di kampung. Ya gua dengan waktu gue yang terbatas, gue juga nggak bisa bantu banyak lah. Gue cuma bisa bantu sama kayak tadi, doain dia. Terus lu sempet nggak nanya lu meninggal kenapa, atau lu ngeliat sosoknya kayak gimana, perawakan orangnya gimana? Perawakan orangnya perempuan. Perempuan kecil, pokoknya dia masih pakai hitam putih, kayak mungkin bisa dibilang anak magang kali ya. Iya. Di situ pokoknya keadaannya, gue ngeliat keseharian dia ngapain, dia ngeprint, dikasih gambaran kayak gitu. Gue sampai gue ngeliat pas dia meninggalnya ngapain. Jadi dia meninggalnya itu kecelakaan, tabrak lari. Oh. Dan sampai sekarang ya mungkin belum tenang. Tapi si makhluk ini yang perempuan ini yang ngikutin masih sempet datengin nggak bang? Kalau sekarang sih udah enggak ya, karena sempet gue cuekin dan gue cuma ngedoain dia. Mungkin dia udah lebih tenang juga kali ya, tapi kan mungkin masih mengganjal juga dia. Yang buat dia mengganjal itu dia meninggal tapi orang tuanya di kampung nggak tahu, sedangkan orang tuanya taunya dia hilang gitu aja, hilang kabar. Karena yang gue tahu pun dia di situ pun ngekos di area itu dan nggak punya saudara di lingkungan itu. Kalau lihat gambaran ini dia sempat kasih tahu nggak bang kecelakaan ini di mana, di daerah mana, atau dekat lingkungan rumah sakit atau gimana bang? Kalau itunya sih dia nggak ngasih tahu, karena fokusnya dia cuma ngebilangin ke orang tuanya yang di Jawa buat bilangin kalau dia udah nggak ada. Gitu. Mungkin ada lagi nggak bang cerita-cerita lu yang lain? Ya kalau gangguan-gangguan kecil biasa sih banyak ya, cuma kalau gue ceritain di sini kan nggak cukup. Panjang lah. Mungkin nanti kita bisa cerita-cerita lagi. Mungkin nanti bang. Makasih juga nih bang udah nyempetin waktunya buat bercerita di Room Story nih bang. Sama-sama. Makasih bang. Oke bang Kevin, jadi mungkin itu aja cerita yang dapat gue sampaikan di akun YouTube lu. Ya kalau ada kesalahan kata-kata gue mohon dimaafin, karena gue juga manusia biasa yang gak luput dari salah. Thank you nih bang sebelumnya. Ya sama-sama. Makasih banget nih Bang Wisadan yang udah mau cerita pengalaman horor pribadinya di Room Story. Buat kalian yang penasaran, bisa langsung aja DM atau follow Instagramnya. Bang, Instagramnya apa Bang? SYHDN16. SYHD16, nanti link di deskripsi gue taruh di bawah kalau kalian yang pengen tahu kesehariannya Bang Syadan. Mungkin itu aja cerita kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Jadi see you, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.